Dok Shell, kalau lagi musim hujan gini, enaknya makan apa? Aku sih sukanya yang kuah-kuah, terus gurih, pedas juga kalau bisa, dan pastinya harus hangat. Wah, pas banget nih. Mau aku traktir gak? Beneran nih mau ditraktir? Bener. Oke. Bener ya? Ya. Mbak, 2 mbak. Nah. Tuh, kan aku traktir mie instan. Kok cepet sekali? Kan instan. Oh iya ya. Waduh, enak kan? Iya. Ayo dicoba. Oke. Mbak. Nih mbak. Kan saya traktir kan? Oke. Makasih loh. Aduh. Pak Haikal. Nah, tapi ini tahu nggak? Ternyata yang suka mie instan nggak hanya saya nih. Penonton di sini suka mie instan nggak? Masa? Nah, kalau makan mie instan ini sukanya pas lagi ngapain? Lagi nonton TV kah atau malam-malam sebelum tidur? Malam, waduh. Top, oke. Wah, enak banget deh. Ternyata mie instan ini emang enak banget ya, Dokter Haikal. Jadi kalau- Tapi nggak boleh dikonsumsi sering-sering. Kenapa gitu? Kan enak. Emang enak, tapi biasanya makanan yang enak itu berbahaya. Oh ya? Masa sih? Masa sih? Penasaran percaya kan? kok. Oke, kita panggil aja pakarnya. Di sini sudah ada Dokter Jualita, spesialis gizi klinik. Halo dok, selamat siang. Lagi makan. Iya dok, enak dok mie instan. Dok sini dok. Oh, oke. Dok, ini kan banyak dok mitos di masyarakat ya yang berkembang tentang mie instan. Tadi saya kata duduk nih. ya, sama Oke. dok. Tadi kata Dr. Sheila, mie instan itu tinggi pengawet. Kemudian ada kandungan lilinnya. Ya. Nah, sebetulnya benar nggak sih dok? Oke, jadi sebetulnya yang pertama tadi, yang tentang lilin atau wax itu Ya. udah banyak banget beredar kan beritanya. Tapi sebetulnya tuh hoax sih. Oh, hoax. Itu berita nggak benar gitu. Kemudian kalau mie instan sendiri, kalau kita lihat dalam kandungan nutrisinya, dalam satu mie instan, satu porsi mie instan ini, itu kalorinya dari mie-nya saja 300 sampai 350 kilokalori. Iya. Nah, isinya hanya karbohidrat dan lemak. Oh. Gitu. Nah, karbohidratnya sendiri itu sudah pasti seratnya lebih rendah. Ini bukan sumber yang baik untuk karbohidrat. Kan kita harus pilih karbohidrat yang juga mengandung Iya. serat kan gitu. Kemudian yang kedua, minyak dari mie instan ini 60%-nya itu adalah lemak jenuh atau safa. Oh. Kan waktu itu udah pernah Iya, iya. juga dibahas ya. Iya. Lemak jenuh itu hanya boleh dikonsumsi kira-kira kurang dari 7% dari kalori total Iya. kita sehari. Oke. Nah, kalau kita konsumsi mie instan ini, dia udah hampir sampai di limitnya. Kalau Gitu. 7% itu berapa dok kira-kira? 7% itu kira-kira dari diet kita 2000 kalori, Iya. 2000 kilokalori untuk orang dewasa, itu paling maksimal hanya sekitar 15 gram. Oh, 15 oke. gram lemak itu jenuh. sekitar berapa sendok Nah, takarannya? kalau lemak jenuh 15 gram, dalam 1 sendok teh itu 5 gram minyak. 5 gram minyak. Jadi Sendok kalau teh, ya? misalkan Teh, sedangkan itu bisa 1 sendok makan lebih ya. Iya, jadi kalau misalkan kita makan mie instan 1 porsi ini, kira-kira udah hampir menghabiskan limit atau batas kita untuk mengkonsumsi lemak jenuh. Jadi dokter Gitu. Sheila, kalau kita makan mie instan hari ini ya, berarti kita nanti gak usah makan yang lain dong? Atau gimana? Cuma makan 2 gitu. Nah, Oke. Nah, selanjutnya ada mitos lagi nih dok Shell. Apa nih dok? Mie mengandung Lilin lilin. tadi Tadi dijawab udah ya. dibilang Oke, enggak ya. yang kedua. ya.
Yang kedua mitosnya, nah Merebus mie dengan bumbunya menyebabkan kanker. Nah, ini sering banget dibahas Iya. juga nih, Dok. Sebetulnya Dok. memang belum terbukti bahwa mie instan itu bisa menyebabkan kanker. Iya. Namun kanker sendiri itu dia itu faktor resikonya kan multifaktorial, Banyak ya. banyak banget, Iya. mulai dari genetik, Betul. kebiasaan, pola hidup yang nggak sehat. Polusi juga betul, bisa. Betul, jadi belum ada tuh penelitian yang benar-benar mengkaitkan mie instan dengan Iya. kejadian kanker. Jadi kalau gitu kita semua dan ibu-ibu di rumah yang mungkin anaknya suka mie instan, jangan khawatir ya bahwa hoax itu ya belum terbukti kalau Iya. mie instan bisa menyebabkan cancer karena Iya. cancer ini banyak sekali faktor penyebabnya. Iya, Seperti itu. gitu. Nah, ada lagi. next Dok Shell, apa lagi nih Dok? Next, makan mie instan dengan nasi agar lebih kenyang. Waduh, karbohidrat ditambah karbohidrat. Gimana tuh, Dok? Ini tipikal orang Indonesia. Iya, jadi- Kalau belum makan nasi itu nggak makan. Jadi Dokter Haikal karbohidrat suka kayak gitu gak, Dok? Suka, waktu saya kos nih, akhir bulan saya makan nasi sama mie, lebih hemat. Hemat ya. Iya, jadi ya fakta sih makan mie Fakta. sama nasi pasti kenyang, cuma nilai nutrisinya gimana? Ya kan? Jadi double karbohidratnya ya? Iya, double karbohidratnya. Oke. Oke. Nah, Iya. sebenarnya karbohidrat yang harus dikonsumsi itu per hari berapa banyak sih, Dok? Kalau karbohidrat minimal yang dikonsumsi per hari itu sekitar 120 sampai 130 gram atau padanannya kira-kira dalam satu hari itu 3 porsi nasi, satu porsinya sekitar 6 sendok makan. Nah, oh, 6 sendok gitu. makan. 16 sendok makan. 12. 12. Sorry 18. 18 sendok makan. Itu sehari penuh tapi ya, Oke. bukan satu Nah, kali makan. Kalau kita sekali makan nasi itu berapa banyak Dok? Kalau diibaratkan dengan kepalan tangan tuh berapa tuh? Ya, kalau misalkan nasi, satu kepalan tangan kita itu kayak mencerminkan kebutuhan porsi kita setiap kali makan Oh, sebetulnya. oke. Tapi Ya. kita ngomong, kalau kita bicara tentang porsi, satu porsinya itu kira-kira 6 sendok makan. 6 Tapi sendok makan. tergantung lagi sama ukuran tubuhnya, laki atau perempuan, karena berbeda. Dan aktivitasnya juga Dok ya? Betul Oke. banget. Iya. Ya, Dok Shell, selanjutnya Dok, apalagi nih Dok? Air rebusan berbahaya. Nah, ini banyak banget yang bilang kayak gitu, Dok. Sampai airnya suka ditukar-tukar, diganti dengan air yang baru. Itu gimana, Dok? Sebetulnya sama aja. Karena setelah airnya dibuang dikasih bumbu lagi kan. Oh, jadi Bumbu sebenarnya mie instan bumbunya ya bukan kan? airnya ya, Dok? Nah, si bumbunya itu dia kan tinggi garam. Jadi Oh, dalam gitu. satu paket mie instan itu Iya. garamnya itu sekitar 900 miligram natriumnya, Oke. 900 miligram sampai 1000. Iya. Nah, itu kira-kira sudah menghabiskan sepertiga dari Kebutuhan. batasan kita sehari-hari. Jadi Oh. batasan kita sehari-hari Iya. hanya boleh 1 sendok teh garam. Iya. Mm-mm. Tapi Dok, ada yang bilang nih ya, katanya air rebusan pertama itu ternyata lebih banyak zat gizinya. Karena itu ada zinc, ada vitamin, beta karoten. Ini benar nggak Dok? Sebetulnya nggak juga, karena Nggak mie juga. instan itu kan dia karbohidrat atau karbohidrat olahan lah ya. Heeh. Mm-mm. Yang kita bilang baik nilai nutrisinya, kalau karbohidrat itu bentuknya whole grain itu artinya bentuk bijian utuh, Iya. yang memang dia ada seratnya, ada vitamin, mineral. oke. Tapi kalau dia udah bentuknya olahan, vitamin mineralnya udah banyak Iya. juga yang terbuang. Oke. Gitu. Nah, apalagi nih mitosnya nih, Mengandung Dok Shell? pengawet. Itu udah Iya. pasti ya. Ini pasti, Betul. tapi seberapa banyak pengawet yang dipakai, Iya. sebetulnya untuk bisa menyebabkan berbagai masalah, si pengawet ini yang ada di dalam mie instan dan produk-produk lain itu jumlahnya kecil sekali. Oke. Jadi memang sudah ada yang namanya batasan yang diperbolehkan berapa sih zat pengawetnya gitu. Iya. Oke. Heeh. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi kan ini Dok? Satu oke. lagi yang bikin penasaran Iya. nih, Dok. Ada juga mie instan yang ditaruh di styrofoam. Nah, perbedaannya itu seperti apa, Dok? Katanya itu lebih berbahaya. Terus kuahnya ditaruh di dalam plastik. Iya. Iya, jadi memang sebaiknya setiap kita mengkonsumsi sesuatu yang panas, sebaiknya kita letakkan di wadah gelas Gelas atau kaca ya, Iya, piringnya. seperti ini, Iya. lebih aman. Karena kalau plastik, kalau Iya. dia kena panas kan juga nggak bagus gitu. Ya. Nah, Dok, kalau kita makan mie instan itu kan gurih rasanya ya. Ya. Nah, itu kan ada MSG-nya. Ya. Tapi benar nggak MSG pada mie instan itu jauh lebih tinggi dibandingkan makanan lain? Oke, jadi sebetulnya berapa kadar MSG-nya memang seringkali kalau di dalam paketannya kita nggak lihat tuh berapa sih kadar MSG Iya. sebetulnya. Betul. Tapi dalam setiap makanan yang masuk yang masuk di Indonesia udah pasti kan dia harus direview oleh Badan POM kan. Betul. Nah, kandungan MSG-nya sudah pasti dia
masih diperbolehkan konsumsinya gitu. Jadi ada studi tentang MSG ini, ya, studi tentang MSG ini. Ternyata MSG baru akan menyebabkan berbagai masalah kalau dia dosisnya sangat besar dan dia disuntikan. Sementara kan yang kita makan lewat oral, lewat saluran pencernaan gitu. Nah dok, kan ada juga mie yang bukan mie instan. Jadi mie yang diolah sendiri, tapi bentuknya sama aja. Mie telur, mie kornet, itu sama gak dok? Sebetulnya kalau mie telur, kita kan bisa kontrol bumbu-bumbu kita sendiri kan. Artinya bumbu yang kita masukkan bisa kita sesuaikan garamnya mau seberapa. Kalau mie instan sudah jadi, yang tadi saya bilang, ternyata dia udah menghabiskan 1/3 dari batas harian kita untuk konsumsi garam. Jadi kalau dibandingkan mie telur sama mie instan, lebih baik mie telur. Lebih baik buat sendiri ya dok, jadi bisa dikontrol. Iya, bisa dikontrol. Jadi artinya mie telur lebih baik dibandingkan pengolahannya. Pengolahannya. Nah, kalau mie basah yang di pasar, yang kuning-kuning itu dok, itu gimana tuh? Yang cabenya warna orange itu ya dok ya? Iya, bisa juga gitu. Itu kan industri rumahan kebanyakan ya. Iya. Nah, untuk industri rumahan memang kita nggak bisa tahu nih kandungan aslinya itu bagaimana. Iya. Jadi kalau saya memang lebih baik yang sudah ada packagingnya bagus, kemasannya jelas, kandungan nutrisinya jelas, dan itu dia sudah lewat Badan POM. Kalau saya gitu. Iya. Wah, ini seru banget ya. Dr. Sheila, saking serunya nih banyak pertanyaan yang masuk ke laman Facebook kita terkait mie instan. Kita lihat tayangannya, pertanyaannya berikut ini. Halo dok, saya Hesti, 21 tahun. Jadi saya waktu kecil itu suka banget makan mie yang masih mentah. Jadi sebenarnya itu baik nggak sih dok, makan mie yang mentah itu buat kesehatan? Terima kasih. Iya. Jadi makan mie instan nih, tapi langsung dimakan, nggak direbus dulu. Seperti itu. Oke. Nggak dihancurkan gitu. Nggak dihancurkan, ya. Jadi kerupuk. Iya. Jadi sebetulnya mie instan itu kan dia udah diolah juga ya, sudah diolah, dia digoreng kering gitu. Sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya sih sudah matang sebetulnya. Oh, udah matang, ini nggak masalah ya. Iya. Tapi seberapa kita boleh konsumsi, memang tidak boleh berlebihan. Semua yang berlebihan nggak baik lah gitu. Tapi ada nggak dok bedanya antara mie yang langsung kita makan seperti kerupuk dengan mie yang direbus dari zat gizinya? Kalau dari zat gizi tidak terlalu banyak perbedaan. Gitu. Karena dia karbohidrat gitu. Tidak banyak perbedaan. Jadi kecuali misalkan kita mau membandingkan sayur yang kita makan mentah dengan sayur yang dimakan setelah dia direbus misalnya. Iya. Wah, seru banget ya. Iya. Nah, tadi Dr. Jolita sudah bahas mengenai kandungan mie instan, Dok Shell. Nah, kita harus tahu juga nih bagaimana dampak mie instan, manfaatnya kepada tubuh kita. Langsung saja kita undang Dr. Ahmad Faris, spesialis penyakit dalam. Iya. Siang dok. Selamat siang dok. Oke. Dok, kita lagi asik makan mie instan nih dok. Nah, tadi Dok Shell sempet ya bingung juga kan, khawatir kan, katanya mie instan ini banyak mitos yang mengatakan tidak bagus untuk kesehatan karena tinggi pengawet lah atau tinggi MSG. Nah, sebetulnya kalau kita memakan mie instan dengan porsi yang berlebihan, ini apa dampaknya bagi tubuh kita? Oke, baik. Jadi mengenai mie instan sendiri, ada beberapa studi ya yang sudah diterbitkan, sudah publish. Itu terakhir itu 2016 yang saya tahu. 2016 di Asia itu ada beberapa hal yang terkait. Salah satunya adalah risiko kardiometabolik, artinya risiko penyakit jantung dan kelainan metabolisme. Hanya itu pun ini baru studi antar hubungan ya. Jadi bukan dari A menjadi B pasti. Seperti yang tadi Dr. Jolita bilang, sampaikan bahwa itu terkait dengan multifaktorial. Jadi ada beberapa aspek tambahan. Kemudian yang kedua, ada tiga unsur yang harus tiga isu dalam mie yang harus kita tekankan. Tadi mengenai karbohidrat, itu risiko terhadap gangguan metabolisme. Kemudian garam, itu terkait dengan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi, ya. Kemudian kalau yang ketiga itu mengenai pengawet, tadi sudah disampaikan mengenai MSG-nya. Jadi intinya adalah tidak berlebihan. Oke. Jadi intinya kalau saya simpulkan apapun yang berlebihan itu berbahaya ya. Iya. Nah, ini saking serunya ya, kita bisa memohon atau mengundang pemirsa di rumah jika ingin bertanya silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Dan setelah ini kita masih akan bahas Dok Shell tentang mie instan.
Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Suka, nggak terlalu sering sih. Seminggu 3 kali paling. Saya agak jarang nih, karena pemikiran saya kurang gitu sehat makan mie instan. Jadinya jarang sekali. Sebulan sekali kali. Mungkin kadang-kadang ya 2 bulan sekali. Suka, kalau sehari bisa dihitung 2. Sebenarnya saya khawatir satu, memang itu kan sesuatu yang diawetkan kan kurang gitu sehat. Biasanya kalau makan yang di makanan langsung itu lebih sehat. Kalau keseringan makan itu bisa bahaya juga. Tapi kalau saya nggak tiap. Oke. Ngomong-ngomong ini, ngomongin mie aku kok nggak dikasih sih? Wah, ada Mbak Selvi Kitty nih. Apa kabar Mbak? Aduh, selamat siang. Sini loh Mbak. Baik, dokter semua ini. Nah, Mbak Selvi Kitty ini katanya suka mie instan ya? Bener nggak? Suka banget. Sejak ini justru kapan aku mau sukanya? nanya nih. Udah dari zaman kecil kali aku udah emang suka mie, Sejak bayi kah? Atau? Enggak lah, udah anak-anak kan emang suka mie kan. Iya. Dari zaman masih SD. Terus aku mau nanya nih, dengan seringnya makan mie itu bahaya nggak sih? Kalau misalkan yang aku kan pasti takut gendut, takut apa, tapi suka gitu sama mie. Gimana tuh? Ada saran baik nggak kalau misalkan yang makan mie itu harus Berapa seminggu sekali kali, gitu ya. ya, benar sebulan sekali atau gimana tuh? Iya. Oke. Oke. Jadi mengenai konsumsi mie, kalau dari studi-studi ya sebenarnya, karena kita harus berlandaskan bukti atau studi. Jadi kalau studi yang ada itu kurang dari 1 kali per bulan. Ya. Sebulan? Itu yang di sekali? studinya, itu di satu negara di Asia ya. Nah, kemudian sebenarnya yang harus dilihat lagi, mungkin nanti akan kita bahas mengenai beberapa rekomendasi ya, kalau misalnya kita bicara tentang mie. Nah, risiko itu baru muncul satu, misalkan kalau kita terlalu sering mengkonsumsinya dan full package ya, jadi satu kemasan itu dikonsumsi dan terus dengan berlebihan. Dikatakan sering ini berapa kali dok? Dikatakan terlalu sering? Kalau studi yang ada tuh lebih dari 3 kali dalam sebulan. Lebih dari 3 Maaf, dalam 1 minggu. Dalam lebih dari 3 satu minggu, kali. jadi dalam nggak boleh seminggu. makan 3 mie gitu. Lebih 3 kali. Oh, 3 gitu. kali. Itu bikin gemuk. Itu kalau di studinya itu bilang risiko tadi yang saya sampaikan, risiko kardiometabolik. Risiko kardiometabolik itu risiko penyakit jantung dan penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes mellitus ya. Kemudian gangguan kolesterol. Gendut gimana gendut? Tidak disebutkan di studi itu. Oh, enggak. Nah, yang bikin satu ini, karena mie instan ini kan dia gurih kan, karena enak dia, dok emang. dia gurih karena kan garamnya tinggi. Iya. Nah justru sekarang yang ditakutkan adalah karena dia gurih sekali, biasanya akan memicu nafsu makan kita lebih banyak. Jadi satu mie instan tuh nggak cukup ya dok ya? Kadang-kadang begitu. Tambah lagi, betul. tambah Apalagi sekarang banyak yang kemasan jumbo kan Jumbo. katanya. Sekarang yang gelas lebih simpel tuh Iya. kan, seduh langsung minum, murah lagi Tuh. kan. Tapi tadi kan katanya mie instan ini kan gurih ya, enak dan kayaknya nggak cukup satu. Ya. Artinya apakah mie instan bisa bikin kita ketagihan dok? Nah, kalau bicara ketagihan, kita tidak berbicara ketagihan seperti layaknya misalkan apa ya, obat narkoba. Nah, gitu, nggak kayak gitu. Tapi karena gurih, apalagi anak-anak suka banget rasa gurih kan. Jadi kalau diperkenalkan dari awal, ditakutkan anaknya akan nagih gitu. Dia akan pengen yang seperti ini rasanya. Oh, jadi sebaiknya makan mie itu sebulan sekali. Iya. Dianjurkannya begitu. Tidak dianjurkan, maksudnya
limit ya dok. Oh gitu. Batasan. Terus gimana tuh? Tukang mie laku nggak semuanya? Nah, kalau Mbak Syafi berapa kali dimakan mie nih? Justru aku juga dulu gitu dok, sebulan sekali gitu. Tapi karena ada temennya sekarang sering tuh makan mie. Tapi yang aku takutin nggak mikirin itu, mikirnya takut gemuk. Karena kan kalau misalkan makan mie tuh katanya bisa apa sih kalau orang Sunda bilang ya ngembang gitu loh dok. Bekah itu ngembang gitu loh. Jadi nanti kebayang itu kalau makan mie diibaratin kalau misalkan masuk perut mekar juga gitu katanya. Gitu gimana tuh? Nah, tapi kalau mengenai proses ngembang, mekar, memang tidak ya. Jadi tidak terkait dengan proses tersebut. Dalam arti kata, studinya juga tidak mengatakan terkait dengan obesitas di situ. Karena kandungan kalori pada setiap kemasan mie instan pun berbeda-beda. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan mengalami malnourished, mengalami kekurangan gizi karena kandungan kalorinya itu tidak tinggi. Ada beberapa sediaan, ada beberapa kemasan mie. Jadi memang studinya akhirnya hasil studinya itu tidak konstan ya. Ada yang bilang menyebabkan tadi diabetes dan sebagainya, tapi di satu sisi justru terjadi kekurangan gizi karena menganggap itu untuk mengganti makanan pokok kita gitu atau makan porsi besar kita. Oh gitu. Soalnya kan aku sering dengar kalau misalkan yang makan mie pagi cewek jangan makan mie kalau malam ntar gendut katanya gitu kan. Gitu ya? Iya. Berarti nggak ada masalah dong kalau misalkan nanti aku makan mie malam-malam nggak ada masalah. Tapi sebulan sekali tetap gitu. Itu dia. Kayaknya itu nggak rela sama sekali. Ada yang berbicara bahwa mie instan ini lama diolahnya dibandingkan dengan nasi. Jadi termasuk karbohidrat yang lama diolah di dalam tubuh. Iya. Terkait dengan itu, selaras dengan tadi yang disampaikan Dr. Jualita, memang seratnya itu kan rendah ya. Jadi terkait dengan proses pencernaan yang lebih lambat. Memang ke arah situ. Hanya gangguan pencernaan lebih lanjut juga tidak ada studi yang menyebutkan. Tapi aku mau nanya kalau misalkannya sering kebanyakan mie katanya suka bikin sariawan, bener nggak sih? Mungkin karena panas kali dok ya. Iya bisa kan? Beras, gurih, pedes, terus ada MSG-nya lagi itu. Jadi betul. Saya baca beberapa artikel kesehatan mengenai mie karena pandangan mengenai konsumsi mie itu menggantikan makan porsi besar sehingga memandang bahwa mie itu sudah cukup mewakili semuanya. Sedangkan tadi yang saya sampaikan justru protein, mineral, vitaminnya itu sedikit, bahkan mungkin ada beberapa yang tidak ada. Oke. Jadi kalau gitu mie instan tidak bisa menggantikan makanan pokok kan, seperti itu. Nah, kalau gitu kapan sebaiknya kita makan mie instan di sela-sela jam makan kita? Kapan sebaiknya, dok? Justru jangan sampai dimakan di jam selingan, jangan jam selingan. Jadi dijadikan makanan betul. Jadi intinya adalah karena dia kan karbohidrat. Oke, ada telepon masuk. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Wahyu. Dari mana, Pak? Dari Bangkalan itu. Oke, Pak Wahyu. Apa yang mau dikonsultasikan, Pak? Kalau mie rebus itu, kalau mie rebus itu dimasukkan air panas langsung ke dalam bungkus itu bagus nggak, Mbak? Sehat nggak? Langsung dimasukkan air panas. Gitu. Jadi plastiknya juga ikut. Ya, udah kayak zaman dulu air panas masukin kan, nggak bisa pakai karet kalau dimasukin mangkuk gitu kan. Iya, itu aja Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Gimana tuh? Iya, aku juga pernah tuh dok. Jadi benar-benar nggak direkomendasikan. Jadi memang harus dilepas dari bungkusnya dan bungkusnya itu kan plastik, dia tidak boleh kontak dengan sesuatu yang panas gitu. Jadi memang harus direbus, dibuka dulu bungkusnya. Buka dulu ya. Mungkin pengen simpel kali dok, ini pakai karet. Langsung aja dimasukin semuanya. Iya, dok. Yang tadi dok belum dijawab. Kapan sebaiknya makan mie instan? Jadi selingan enggak dong ya? Enggak boleh selingan ya. Enggak boleh selingan. Tipsnya gini, kalau mau jadikan makanan utama, si mie ini kan dia sumber karbohidrat, jadi sifatnya dia menggantikan porsi nasi gitu. Nah, kembali lagi ke konsep piring makan yang sehat. Kalau ini jadi sumber karbohidrat, berarti harus ada sayurnya juga, harus ada proteinnya juga gitu. Jadi kalau misalkan kita masak mie instan, kita tambahin potongan sayur, ayam, telur. Betul, ayam boleh, telur juga boleh gitu. Oke. Iya.
Nah, jadi mie instan ini sebetulnya boleh dikonsumsi karena ada zat gizinya, tapi tidak boleh berlebihan. Mie instan lezat, tapi hati-hati. Oke.